Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita melanjutkan mengenai anwa al-fi'al, yaitu macam-macam dari kalimat fi'il. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai tanda atau ya alamat kalimat isim. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pertama yaitu anwaul fi'il, macam-macam dari kalimat fi'il, kemudian alamat dari setiap fi'il tersebut. Langsung saja next. Jadi al-fi'al, jadi yang disebut dengan fi'il yaitu madalla ala hadasin muqtaronin bizaman, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan atas hadas yaitu kejadian. Jadi lafaz yang menunjukkan makna kejadian, kemudian kejadian itu muktaronin yang dibarengi dengan zaman. Pokoknya ntar ketika teman-teman menemukan suatu kalimat yang mana kalimat itu mempunyai makna kejadian, yang kejadiannya itu dibarengi dengan zaman, maka sudah dipastikan kalimat tersebut yaitu berupa kalimat fi'il. Nah, kemudian fi'il di sini yaitu ada 3 model. Yang pertama yaitu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga yaitu fi'il amar. Nah, jadi catatannya untuk kalimat fi'il ini yaitu dia mempunyai 2 poin. Yang pertama yaitu hadas, kejadian, kemudian yaitu zaman. Jadi ada hadas sama zaman, kejadian sama dibarengi dengan zaman atau waktu. Next, kita langsung masuk ke fi'il madi ya. Jadi di sini akan membahas alamat dari setiap kalimat fi'il tadi, fi'il madi, mudhari, dan amar. Nah, fi'il madi di sini yaitu madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallum, yaitu lafaz yang menunjukkan atas hadas yaitu kejadian yang mana kejadian itu terjadi sebelum zamannya takallum, atau zamannya takallum itu sebelum masanya terucap. Jadi gampangnya fi'il madi itu lafaz yang menunjukkan suatu kejadian yang kejadian itu telah berlalu. Kayak gitu loh. Kayak seperti contoh zahaba. Nah, zahaba di sini dia mempunyai arti yaitu madi, zaman madi. Zahaba telah pergi. Nah, telah pergi ini ya telah pergi, qara'a sudah membaca, telah membaca, nasoro telah menolong. Kayak gitu. Apa sih, masanya itu lampau ya, telah terjadi. Zahaba telah pergi. Kayak gitu. Nah, kemudian alamatnya fi'il madi yaitu yang pertama yaitu ta'ut ta'nis sakinah, yaitu ta ta'nis as-sakinah, ta ta'nis yang mati, fi akhirih, di akhir. Seperti apa? Zahabat, kharajat, kholat. Nah, ta ta'nis di sini itu merupakan alamat dari kalimat fi'il. Maksudnya ketika kalimat itu menerima ta ta'nis, oh berarti itu kalimat fi'il. Yang kedua yaitu tak fa'il. Tak fa'il mutaharrikah atau fi akhirih, atau kita sebut dengan dhamir mutaharrikah. Nah, isinya itu dorobtu, bisa dorobna, dorobta, dorobti. Nah, ini tak fa'il di sini itu menjadi alamatnya kalimat fi'il madi. Katabtu, saya telah menulis. Katabta, kamu telah menulis. Katabti, kamu perempuan satu telah menulis. Itu yang kedua, alamatnya kalimat fi'il madi yaitu tak fa'il mutaharrikah, tak fa'il, atau kita sebut dengan dhamir mutaharrik. Isinya itu ntar ta, ti itu ma, ana, nahnu. Dorobtu, dorobna gitu loh. Kemudian yang ketiga nun niswah, yaitu nun niswah itu nun yang menunjukkan makna perempuan banyak, fi akhirih, semuanya itu di akhir ya.
At-thalibat, para santriwati, fahimna, mereka telah paham asyarha, yaitu atas penjelasan. Nah, di sini yaitu nunnya itu kita sebut dengan nun niswah, yaitu nun jama' inas. Dia menjadi alamat pada fiil madi. Kemudian yang terakhir, jadi saya sampaikan di sini alamatnya kalimat fiil itu ada 4. Kemudian yang keempat yaitu qad. Qad ini masuk pada fiil madi qoblal fi'li. Dia masuk sebelum kalimat fiil. Seperti qad aflahal mu'minun. Nah, qad di sini masuk pada fiil madi yang mengikuti wazan af'ala aqrama. Oke, itu ya. Jadi nun niswah di sini dia ntar bisa masuk pada fiil mudhari juga. Qad bisa masuk pada fiil mudhari juga. Jadi qad sama nun niswa ini dia bisa masuk pada kalimat fiil atau kalimat fiil mudhari. Nah, kalau misal ta'nis sama tafail dia khusus masuk pada kalimat fiil madi saja. Next itu ya untuk alamatnya fiil madi, kemudian fiil mudhari yaitu apa? Madalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallum au ba'dahu, yaitu lafaz yang menunjukkan atas kejadian yang mana itu terjadi pada zamannya takallum, pada masa berucap atau setelah berucap. Contoh yaqra'u, yasma'u, yaktubu. Maksudnya fiil mudhari di sini yaitu dia lafaz yang maknanya yang menunjukkan makna kejadian, yang kejadian itu sedang atau akan, kayak gitu aja. Berarti yaqra'u di sini bisa diartikan yaqra'u sedang membaca atau akan membaca, yasma'u sedang mendengar atau akan mendengar, yaktubu sama. Nah, alamatnya di sini yaitu yasihu wuqu'uhu ba'da sin au sawfa, yaitu bisa terletak setelah lafaz sin dan saufa. Nah, contoh di sini sa'udzakiru durusi. Saya akan menderes atau menikror pelajaran saya. Nah, di sini udzakiru ini merupakan fi'il mudhari', dzakara yudzakiru. Sa'udzakiru, saya akan menikror durusi. Atau saufa di sini, saufa udzakiru durusi. Nah, pokoknya fi'il mudhari' itu layak kemasukan yaitu sin dan saufa. Yang kedua yaitu layak kejatuhan setelah lam atau lan. Nah, di sini lam kita sebut dengan amil jawazim, kalau lan amil nawasib. Lam uhmil durusi, saya tidak akan menyia-nyiakan pelajaran saya. Nah, di sini dia zazm ya, karena lam di sini mempunyai amal menjazmkan fi'il mudhari. Atau kemasukan lan amil nawasib, lan uhmila durusi, saya tidak akan menyia-nyiakan pelajaran saya. Kemudian yang ketiga yaitu bisa atau sah terjatuhnya setelah lafadz qad yanjahu al-kasul. Nah, di sini sedikit ya, qad di sini bermakna taklil, sedikit orang yang malas itu lulus gitu loh. Ada yang bermakna taksir, misal qad yanjahu al-mujtahid. Berarti jadi qad di sini mempunyai makna banyak. Yang pasti qad di sini itu menjadi alamatnya fi'il mudhari'. Kemudian yabda'u fi'il mudhari' bi ahadil huruf. Fi'il mudhari' itu didahului atau dimulai dengan salah satu huruf yaitu alif, nun, ya, dan ta yang terkumpul pada lafaz na'ti atau anaitu. Jadi sudah dipastikan bahwasanya fi'il mudhari' itu didahului dengan huruf anaitu atau anita. Nah, di sini ahfadu, nahfadu, yahfadu, tahfadu. Kayak gini. Kayak misal di sini kan yaqra'u, nah berarti ada ya di sini, yasma'u, yaktubu, kayak gitu, sudah dipastikan. Kemudian hamzah yang terletak pada fi'il mudhari' itu sudah dipastikan bahwasanya itu hamzah qata, bukan hamzah wasl.
Oke, next. Fil amar ya. Sekarang madalla ala hadasin yatlubu husuluhu ba'da zaman takallum. Yaitu lafaz yang menunjukkan atas kejadian yatlubu husuluhu yang menghendaki atau meminta terjadinya kejadian itu setelah zamannya takallum, setelah masanya berbicara. Jadi fil amar itu gampangnya yaitu menghendaki tercapainya suatu keinginan itu, isma gitu loh. Dengarkan kamu. Jadi kan menuntut terjadinya kejadian itu. Ketika misal saya ngomong ke jenengan, dengerin. Nah, saya menghendaki kamu itu dengerin saya, dengerin. Del, dengerin. Ukhruj, ukhruj, aglit, tutuplah. Nah, kemudian alamat kalimat ini fi'il mudhari yaitu dilalatuhu ala talab, yaitu mempunyai makna yaitu talab, yaitu perintah. Ya. Iqra, bacalah ini. Idhab, pergilah. Ya, yang pertama alamatnya fi'il amar yaitu mempunyai makna perintah. Iqra. Kemudian qabuluhu ya'ul mukhatab, yaitu nerimanya ya mukhatabah. Ya, ikhfazi ifhami. Hafalah kamu perempuan satu. Ifhami. Di sini ya mukhatabah itu mempunyai makna perempuan satu. Kalau misal untuk laki-laki kan ikhfad. Ikhfad itu buat laki-laki. Kalau misal untuk menyuruh perempuan satu, ikhfazi, ifhami, ikhfazi. Hafalah kamu perempuan satu. Kalau ikhfad dari hafalah kamu laki-laki satu. Itu. Kemudian wa indalas al kalimatu ala talab wa lam taqbal ya'ul mukhatabah fahiya ismu fi'il amar. Jadi ketika kalimat itu dia menunjukkan makna perintah tapi dianya lafaznya itu dia tidak menerima ya mukhatabah, maka itu disebut dengan isim fi'il amar. Contoh seperti sohin. Nah, lafaz sohin di sini dia mempunyai makna perintah tapi dia tidak menerima yaitu ya mukhatabah yang kedua ini, maka disebut dengan isim fi'il amar bimakna uskut nih. Sohin bimakna uskut, yaitu uskut, diam. Uskut, syakir, kalau misal bahasa Tunisnya syakir famak, diam, tutup mulutmu, tutup mulutmu. Oke, kemudian wa in kubilas ala kalimat ya al mukhatabah wa lam tadulla ala talab fa hiya fi'lun mudhari. Nah, ketika kalimat itu menerima ya mukhatab, ya kalimatnya menerima ya mukhatabah tapi dia tidak menunjukkan makna perintah, maka itu disebut dengan fi'il mudhari. Seperti contoh tudzakirina. Ini menunjukkan tudzakirin, itu menunjukkan perempuan satu. Oke, jadi itu ya, ini tambahan. Jadi ketika fi'il amr ya, ketika dari bawahan merintah ke atas, yaitu disebut dengan doa ya, kayak misal Allahumma gfirli, itu kan perintah. Nah, dari bawahan ke atas itu amarnya itu kita sebut dengan doa. Kemudian kalau misal dari atas ke bawah yaitu namanya amar. Kayak misal dari majikan, dari atasan masih Allah memerintahkan ke Nabi Muhammad, kul, katakan, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, tapi kalau misal ininya sama levelnya antara teman satu sama yang lain, itu bimakna amarnya bimakna tolab, yaitu contohnya isma, dengerin. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja mengenai alamat dari kalimat fi'il madhi, mudhari dan amar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.